Ratusan lapak dan kios yang berada di Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat hangus terbakar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menganggarkan dana sebesar 45 miliar untuk pengembangan kawasan wisata mangrove. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan lapak dan kios yang berada di Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur ludes dilahap api. Sejumlah pedagang pun panik ketika berusaha menyelamatkan barang dagangan milik mereka. Tiupan angin yang kencang serta semua lapak yang terbuat dari kayu yang beratapkan terpal menyebabkan api cepat membesar dan membakar ratusan lapak yang terdapat di samping terminal Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tidak hanya itu, menurut sejumlah pedagang, api yang merambat dengan cepat juga diakibatkan adanya bahan bakar minyak yang berada di dalam pasar tersebut. Sehingga suasana kepanikan pun terlihat ketika sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka yang nyaris dilahap api. Fakhrudin, salah satu pedagang Pasar Wosi, mengatakan ia mengetahui adanya kebakaran dari saudaranya yang menghubunginya lewat telepon. Setelah itu ia bersama keluarganya langsung ke Pasar Wosi untuk menyelamatkan barang dagangan. Pakaian ke bawah, yang diselamatkan, alhamdulillah sudah bisa selamat. Pak, waktu kejadian Bapak tahu kebakaran ini pertama kali Bapak tahu dari siapa? Aku tahu dari teman di telepon dari kampung. Dari teman-teman. Posisi Bapak saat itu di pasar atau? Ada di rumah. Di rumah. Saya masih balik. Terus di telepon dan teman bilangnya ada kecelakaan di kebakaran di pasar. Langsung aku lari. Jadi barang-barang yang diselamatkan semuanya atau? Semuanya sudah selamat. Sementara itu, terkait kebakaran, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Derek Abnir mengatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mempunyai stasiun khusus mobil pemadam kebakaran, sehingga semua petugas dapat disiapkan dan dapat bergerak dengan cepat. Mengingat selama ini pemadam kebakaran selalu datang terlambat ketika terjadi kebakaran. Solusi kita ke depan itu benar-benar pemerintah daerah ini benar-benar mempunyai satu stasioner untuk mempersiapkan seluruh sarana kebakaran. Karena itu kebutuhan utama dari masyarakat perkotaan. Beda dengan orang pedesaan. Masyarakat perkotaan itu membutuhkan satu stasioner unit pemadam kebakaran. Setelah 2 jam barulah api dapat dipadamkan. Saat ini pihak kepolisian dari Polres Manokwari masih mengumpulkan data penyebab kebakaran. Belum diketahui ada korban jiwa. Namun kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, dugaan sementara kebakaran Pasar Wosi Manokwari karena BBM dan juga korsleting listrik. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BNPB Papua Barat Derek Abnir saat diwawancarai. Derek mengatakan dugaan sementara akibat terjadinya kebakaran akibat BBM. Saat ini cuaca lagi panas, sehingga efek domino yang ekstrim, sehingga kalau ada tampung BBM efeknya bisa menjadi kebakaran. Kebakaran ini sendiri kan mungkin saya duga ini pasti dari BBM. Kebetulan ini cuaca lagi panas. Jadi efek domino dari sebuah cuaca yang ekstrim itu 2, kebakaran hutan atau lahan atau kebakaran gedung atau pemukiman. Jadi ini yang terjadi. Nah, kami punya tugas itu mengurus dampak dari api ini. Jadi berbagai sarana terkait dengan kebakaran itu dampak. Urusan ini ada di OPD yang punya tugas. Berbeda dengan Derek Abnir, Kapolres Manokwari mengatakan untuk dugaan sementara dari informasi pertama adanya korsleting listrik dari kios paling ujung dekat tumpukan sampah. Namun untuk pembuktiannya setelah dilakukan oleh TKP oleh tim identifikasi. Lebih lanjut disampaikan,
Untuk bangunan yang terbakar, dari data yang dihimpun ada sebanyak 30 los bangunan penjual pakaian bekas, ruko 8 unit, dan juga 50 los pasar penjual sembako dengan jumlah kerugian diperkirakan sekitar 5 miliar rupiah. Memang kami masih melakukan penyelidikan dari tim identifikasi. Dari informasi pertama itu ada konsleting listrik dari kios yang paling ujung di dekat tumpukan sampah. Tetapi itu pun untuk pembuktiannya nanti setelah dari tim identifikasi akan melakukan olah TKP setelah api benar-benar padam. Yang terbakar hasil sementara hitungan kami ada los atau pasar kecil yang menjual atau baju-baju dan pasar kelontong atau bongkar itu sekitar 30-an los, dan untuk ruko ada 8, dan juga pasar yang menjual sembako itu ada sekitar 50 los atau 50 lapak. Dari kebakaran tersebut belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Sedangkan usaha untuk memadamkan api sulit dilakukan karena api dengan cepat membesar. Sedangkan pedagang dan juga masyarakat dengan peralatan seadanya berusaha mematikan api tersebut. Beberapa jam kemudian, mobil damkar dan juga mobil tangki air datang dan melakukan pemadaman, hingga akhirnya api dapat dipadamkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, para pedagang yang dibantu oleh kerabat dan warga mulai bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada Minggu malam 24 Oktober. Inilah suasana lokasi Pasar Wosi yang terbakar pada Minggu malam 24 Oktober 2021. Senin pagi terlihat pedagang yang los pasarnya terbakar mulai membersihkan puing-puing bangunan. Ada juga yang datang untuk membersihkan sambil mencari besi untuk dijual. Dari pantauan TVRI Papua Barat, daerah Pasar Wosi yang terbakar hanyalah bagian penjual pakaian yang berdekatan dengan terminal Pasar Wosi, dan penjual bahan pokok dan juga kelengkapan alat rumah tangga yang menggunakan semua bangunannya terbuat dari bahan kayu, serta beberapa ruko yang berada di dalam Pasar Wosi. Max, salah satu pedagang yang ikut membersihkan puing-puing kebakaran, mengatakan saat kebakaran ia sedang berada di luar rumah, sehingga waktu ia ke pasar, semua kios sudah terbakar dan barang jualannya habis terbakar dan mengalami kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Yang kejadian termalam sekitar jam 9. Sekitar jam 9, terus itu sementara saya di luar. Saya datang itu sudah mulai terbakar, dan kalau apa saja yang terbakar ya pokoknya mulai dari bahan-bahan rumah tangga seperti sabun, rinso, dan lain-lain sebagainya. Kerugian ini mencapai sekitar puluhan juta, Pak. Selain itu terlihat petugas PLN Manokwari yang sedang memperbaiki instalasi listrik di Pasar Wosi dengan memutuskan jaringan listrik yang berada di daerah kebakaran. Untuk fasilitas PLN yang rusak, terdapat 3 tiang listrik yang terbakar dengan kabel sepanjang 200 meter. Juga terlihat pedagang yang sedang mendata seluruh pedagang yang terkena musibah kebakaran di Pasar Wosi Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, aktivitas di Pasar Wosi berjalan seperti biasa pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu malam 24 Oktober yang menghanguskan ratusan lapak milik pedagang. Aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli di Pasar Wosi terlihat berjalan seperti biasa. Hal ini dikarenakan lapak dan kios yang terbakar berada di bagian luar pagar Pasar Wosi. Dari pantauan TVRI di bagian tengah Pasar Wosi, proses jual beli pedagang sayuran dan juga buah serta penjual daging dan ikan terlihat berjalan seperti biasa. Jumlah masyarakat yang berkunjung untuk membeli bahan makanan juga terlihat ramai. Ibu Yani, salah satu pedagang ayam potong, mengatakan sejak pagi hari pedagang yang berjualan sudah ramai membawa barang dagangannya untuk dijual, dan hal ini tidak terpengaruh dengan peristiwa kebakaran pada Minggu malam. Sudah ramai. Jadi tidak terpengaruh? Tidak pengaruh kebakaran. Ya cuma
Kalau yang tutup-tutup ini kan yo kemarin udah tutup tapi nggak tahu gitu yo. Tapi tadi malam yang situ-situ itu udah dijarah semua orang-orang, udah dibongkari, diambil barang-barangnya. Ini pembeli nggak pengaruh kok, justru juga tetap banyak. Yani menambahkan, dirinya tetap berjualan walaupun telah terjadi kebakaran pada beberapa los pasar Wosi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, fokus meningkatkan pariwisata di wilayah timur Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menganggarkan dana sebesar 45 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata mangrove di kawasan Malibela, Kelurahan Klawalu, Kota Sorong, Papua Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Senin 25 Oktober 2021 mengunjungi wisata hutan bakau atau mangrove di Jalan Malibela, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. Sebelum memasuki kawasan wisata hutan mangrove Klawalu, Menteri yang akrab disapa sebagai Bang Sandi ini langsung memakai baju dan helm proyek yang sudah disiapkan dan langsung melakukan penanaman anakan pohon mangrove yang lokasinya tetap di samping jalan masuk menuju kawasan wisata tersebut. Sandiaga Uno didampingi Sekretaris Kota Sorong Yakob Karet, kemudian naik ke Menara 3 Susun yang digunakan untuk mengamati burung, dan juga untuk melihat seluruh kawasan wisata mangrove Klawalu dari ketinggian. Sandiaga Uno kagum dengan keindahan kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu. Saat dikonfirmasi awak media, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya all out dalam pengembangan wisata di kawasan timur Indonesia. Untuk kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu, Kemenparekraf telah menganggarkan 45 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata tersebut. Saya bilang bahwa kita all out untuk di kawasan Indonesia Timur, pariwisatanya kita ingin kembangkan, dan khususnya Kota Sorong ini tadi Pak Sekda cerita sebagai kota yang menjadi hub ya, boleh dibilang ya, pusat dari transportasi pergerakan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Jadi kalau ke kabupaten-kabupaten ini semuanya di Sorong, singgahnya di Sorong. Jadi kita ingin mereka tidak hanya singgah, tidak hanya menjadi rohali, rombongan hanya lihat-lihat, tapi menjadi rojali, rombongan yang jadi beli-beli produk kita. Kita ingin bekerja sama. Seperti kita lihat 45 miliar sudah dianggarkan untuk Taman Wisata Alam Mangrove Klawalu ini. Ke depan kita ingin, dan saya ingin beri apresiasi nih kepada tokoh masyarakat karena ini bisa dibantu karena ada keikhlasan dan kebukaan. Kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu sebagai salah satu spot wisata. Delegasi G20 akan singgah untuk menanam bibit mangrove di kawasan wisata alam hutan mangrove Klawalu. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Inspektorat Kabupaten Fakfak mensosialisasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan mengharapkan kepada OPD terkait agar proaktif. Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Fakfak Sulaiman Uswanas kepada TVRI usai menyampaikan materi hasil pemeriksaan BPK RI di depan Bupati dan Wakil Bupati dan para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Fakfak. Sulaiman Uswanas mengatakan pencapaian pelaporan Kabupaten Fakfak telah mencapai 60% lebih dan ditargetkan hingga Desember 2021 ke depan bisa mencapai 70%. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, yang mana di pemeriksaan itu sudah barang tentu ada temuan-temuan yang dihasilkan. Nah, berdasarkan hasil
koordinasi dan rapat dengan BPK, inspektorat di dalam melaksanakan tugas kesehariannya, dia harus melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK. Yang mana pada tanggal 5 Oktober ada pertemuan dengan BPK, kita ditargetkan BPK Provinsi Papua Barat menargetkan 75% tindak lanjut. Nah, hari ini kita Kabupaten Fakfak meneruskan itu. Tindak lanjut semester pertama telah dilakukan. Nanti semester kedua pada bulan Desember. Lebih lanjut, Sulaiman Uswanas mengatakan, dalam pertemuan bersama Kepala OPD Kabupaten Fakfak, ada beberapa status kegiatan sosialisasi materi laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pemerintah Kabupaten Fakfak yang harus dituntaskan pada Desember 2021 mendatang, sehingga bisa mencapai 75%. Ya, kami melakukan tindak lanjut, mengumpulkan semua pimpinan OPD, lalu kendalanya ada di mana jika tidak bisa ditindaklanjuti. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam tindak lanjut ada 4 status yang harus disampaikan, yaitu status pertama, rekomendasi telah ditindaklanjuti. Status kedua, rekomendasi ditindaklanjuti tapi masih dalam proses. Lalu rekomendasi yang ketiga, tidak dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi yang keempat, status yang keempat adalah rekomendasi yang bisa kita putuskan. Kegiatan sosialisasi kali ini mendapat apresiasi positif dari Bupati Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom. Menurut Bupati, apa yang dilakukan Inspektorat, OPD harus mematuhi seluruh ketentuan karena berpengaruh pada penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2022 yang akan datang. Ada kepatuhan untuk segera menindaklanjuti hasil laporan tindak lanjut ini, sehingga ini juga dalam rangka mendukung proses administrasi penyusunan LKPD di 2021 nanti, 2022. Ya. Iya, pertama memang kita harus ada percepatan action plan yang harus dilakukan dalam bentuk rencana aksi, sehingga benar-benar apa yang sudah menjadi temuan itu ada keseriusan dari pimpinan OPD. Hari ini yang dimana pemerintah daerah secara umum, secara khusus teman-teman di Inspektorat telah memberikan arahan petunjuk terhadap pimpinan OPD untuk bisa dapat menyelesaikan tindak lanjut dari apa yang menjadi hasil temuan BPK, yang pada akhirnya kita semua berharap untuk itu bisa tuntas secara baik, jadi mana kita pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah mencapai presentasi 62,22%, tapi yang ditargetkan 75%, kita berharap untuk bisa mencapai 75% dengan memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi kepada pimpinan OPD untuk bisa dapat menindaklanjuti apa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, orang tua dalam keluarga diharapkan dapat berperan ganda dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak. Demikian disampaikan oleh Pendeta Max Tiweri STH dalam refleksi firman Tuhan pada ibadah syukur HUT ke-8 KB dan TK Happy Holy Kids Manokwari yang berlangsung di salah satu hotel Sabtu pagi. Refleksi firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 6, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7, mengingatkan keluarga besar Happy Holy Kids untuk dapat menjalankan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Haruslah engkau perhatikan apa? Perhatikan apa yang diperintahkan Tuhan, perhatikan baik kepada kita, perhatikan baik-baik akan perintah Tuhan kepada kita, boleh serius. Kekristenan kita biasa-biasa aja. Dan perhatikan itu apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Engkau harus memperhatikan dengan serius dan sungguh apa yang Tuhan katakan. Selain itu, pemuritan di lingkungan keluarga pun sangat penting dilakukan, sebab firman Tuhan selalu baru. Sebab pemuritan itu paling penting. Gereja dibentuk dari pemuritan. Kemudian nanti akhirnya harus kembali kepada pemuritan. Mau apapun kita, profesor, doktor, pakar teologi, ketua klasis, sinode, pendeta besar, semuanya harus kembali kepada
Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak agar dapat melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, sehingga anak-anak pun dapat mengikutinya, sebab anak-anak di usia dini mudah dibentuk karakter menjadi anak yang takut akan Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, HUT PAUD terpadu Happy Holy Kids yang ke-8 tahun diharapkan semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 23 Oktober 2021, PAUD terpadu Happy Holy Kids genap usia 8 tahun dalam membina dan membimbing anak usia dini di tingkat taman kanak-kanak. Dengan bertambahnya satu usia, diharapkan Happy Holy Kids dapat menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi sekolah. Bertumbuh dalam kebenaran iman. Kami mau menyatakan bahwa dalam kesetiaan dan kebenaran, Happy Holy Kids bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik, melahirkan anak-anak yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi Happy Holy Kids cabang Manokwari, membentuk karakter Kristus sejak usia dini, pengembangan bakat, intelijensia, dan kreativitas. Di hari ulang tahun Happy Holy Kids yang ke-8, Tuhan memberikan hadiah buat kami, baik itu sebagai pengelola, ketua yayasan, kepala TK, guru-guru, orang tua dan anak-anak. Begitu banyak hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam perjalanan PAUD terpadu Happy Holy Kids. Sementara itu, Bupati Manokwari dalam sambutan tertulisnya menyampaikan anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan, sehingga orang tua dan juga pemerintah mempunyai tugas dalam membina mereka. Anugerah dan amanah dari Tuhan, sehingga sudah sepantasnya kita menjaga, merawat, mendidik, dan mengarahkannya dengan penuh kasih sayang, harapan agar kepribadian mulia, berkarakter, berbakti kepada orang tua dan bangsa. Syukuran ulang tahun Happy Holy Kids yang berlangsung dengan berbagai penampilan dari siswa PAUD terpadu Happy Holy Kids sebagai bukti dukungan dari orang tua, panitia, dan juga sekolah dalam membina generasi muda sejak usia dini. Ibu panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini buat anak-anak kita. Tanpa kita semua, kami panitia yakin bahwa kegiatan ini tidak mungkin berjalan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kembali yang pertama sekali kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Dan mensukseskan kegiatan ini baik secara tenaga, material, sudah memberikan hati untuk kita sama-sama merayakan kegiatan ini. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.